ورسوله صلوات الله وسلامه على نبينا مصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah pada malam ini kita bisa kembali melanjutkan pembacaan hadis-hadis pendek yang kita berharap semoga menjadi maklumat ilmiah bagi kita, karena di antara konsekuensi seorang muslim dan muslimah ketika sudah bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya, maka pernyataan ini bukan tanpa konsekuensi. Artinya bukan sekedar kita menyatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan kami bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah semata, itu tidak. Tapi kalimat ini ada 4 konsekuensi yang harus dituntut pada orang yang sudah menyatakan persaksian bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Pertama adalah ta'atuhu fima amara. Kita harus mentaati apa yang beliau perintahkan, dan kita nggak mungkin akan mengetahui perintah Nabi kalau kita tidak pernah mentelaah, mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana kita tahu perintah? Nggak akan kita tahu perintah kalau kita tidak mentelaah hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, wa tasdiquhu fima akhbara, membenarkan apa yang beliau kabarkan. Kita pun tidak akan mampu dan bisa menghabarkan apa kabar dari beliau kalau kita tidak pernah mempelajari sunnah-sunnah beliau, hadis-hadis beliau. Kita nggak tahu apa itu penghabaran Nabi. Dan yang ketiga, kita menjauhi apa yang beliau larang. Kita pun nggak akan bisa menjauhi apa yang beliau larang kalau kita nggak pernah mentelaah hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, wala yu'badullah illa bima syara', dan tidaklah kita beribadah kepada Allah kecuali apa yang beliau syariatkan. Kita pun tidak akan tahu mana syariat yang beliau syariatkan kepada kita kalau kita tidak pernah mempelajari hadis-hadisnya. Karena itu kita mentelaah pelajaran hadis ini agar semakin kita mengetahui mana perintah Nabi, mana larangannya, mana penghabarannya, apa yang kita harus yakini, apa yang kita kufuri, semua disebutkan dalam hadis-hadis beliau. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kita bisa dapatkan satu hadis Nabi SAW dalam setiap pertemuan menjadi maklumat ilmiah bagi kita, menjadi hujjah khairiyah bagi kita, sehingga kita beramal dengan ilmu. Cuma ini saya lupa ini hadis keberapa. 30 ya, alhamdulillah ada yang ingatkan, alhamdulillah. Saya minta tolong ya Mas, karena ini saya kan anaknya banyak, istrinya banyak, ini sering lupa. Kata 30 kan 31 ya. Ani bin Umar radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tatrukuna nara fi buyutikum hina tanamun, ya, muttafaqun alaih. Ini hadisnya tidak usah saya sebutkan karena sudah semuanya sahih, ya, enggak ada yang dhaif. Rata-rata riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kita nggak usah lagi mempertanyakan tentang riwayatnya semua sahih. Jadi nggak usah diragukan lagi keabsahan riwayatnya, ya. Bahwasanya Rasulullah mengatakan, jangan kau biarkan api menyala di rumah-rumah kalian ketika kalian tidur. Nah, jadi sunnah bahwa ketika tidur matikan lampu, ya, karena akan memberi manfaat yang besar bagi kita. Walaupun Nabi tidak menjelaskan kenapa, hikmahnya apa, tidak disebutkan. Dan kita tidak harus yang mengamalkan hadis itu harus tahu hikmahnya, tidak. Kadang Nabi menjelaskan, kadang tidak. Kalau tidak, ya kita nggak usah kemudian, wah ini apa hikmahnya suruh matikan api ketika mau tidur. Ya memang tidak Nabi sebutkan, tapi setelah dipelajari oleh para orang-orang yang ahli di bidangnya, kenapa kok Nabi memerintahkan untuk jangan membiarkan api menyala di rumah kalian ketika kalian tidur? Karena satu, bahaya. Kalau zaman dahulu mungkin api itu masih pakai minyak, ya. Zaman-zaman kita dulu tahun 45 mungkin begitu, ya. Masih pakai listrik, ya. Bukan listrik tapi listir. Ya, ada sumbunya, ada minyaknya, ya. Nah, sehingga kalau ketika tidur nggak dimatikan, padahal rumah dahulu tuh rata gedek dan kayu, kepancal tikus, misalkan begitu, ya. Kemudian tumpah, minyaknya keluar, ya, kena kayu, kena gedeknya, pasti
kebakaran. Itu kalau zaman dahulu. Sekarang pakai listrik, maka arus pendek ya, konsleting itu banyak rumah-rumah kebakaran karena ditinggal penghuninya, kipasnya belum dimatikan, lupa, kulkasnya belum dicabut padahal ditinggal lama, terjadilah arus pendek, konslet arus pendek, terjadilah kebakaran-kebakaran. Nah, itu diantara hikmah kenapa Nabi perintahkan setiap kita tidur disuruh matikan api agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Waktu itu tiba-tiba kebakaran, gimana? Yang kedua, setelah diteliti oleh para ahli kesehatan, ternyata dalam tubuh manusia itu ada satu sel atau banyak sel, yang sel-sel itu bisa regenerasi, bisa dengan sempurna, akan bisa mengulang kekuatan dengan kekuatan yang maksimal itu ketika kerjanya tidak ada cahaya yang masuk. Begitu ada cahaya yang masuk, maka sel-sel itu tidak bisa regenerasi dengan sempurna. Nah, begitu tidak ada cahaya, maka sel-sel tubuh manusia itu akan meregenerasi kembali sehingga akan sehat kembali. Maka itu bisa dilakukan oleh sel-sel tadi ketika tidak ada cahaya yang masuk, gelap. Makanya terus bangun itu seger tubuhnya ya, sehat tubuhnya karena memang juga istirahatnya maksimal ya. Istirahat jasadnya juga istirahat, sel-sel itu regenerasi kembali, segar kembali. Nah, itu diantara hikmah kenapa Nabi memerintahkan jangan membiarkan api menyala, baik api manual atau api yang sudah listrik sudah modern ini tetap saja dimatikan ya. Hidupkan saja yang seperlunya ya, tapi tempat-tempat tidur usahakan dimatikan. Mungkin akan pertanyaan, wah nanti kalau mati itu kalau ada kalajengking, kalau ada kelabang gimana nggak kelihatan. Nah, ada sunnah lagi Bapak Ibu, sunnah lagi sebelum tidur disuruh nyeblai, itu ada sunnah juga. Seblai, ya, bersihkan tempat tidur sebelum tidur supaya kalau orang-orang dahulu mungkin di tempat pedusunan ada kalajengking yang dahulu ya. Kalau di kota sekarang mungkin enggak ya kalau jengking, tapi mungkin ada paku ya, mungkin ada jarum yang anak-anak main jarum apa-apa di tempat tidur bisa ngenai. Apalagi yang suaminya sering ngantongi duitnya tiba ya, diseblai mbok wedok nemu 100-200 lumayan ya. Itu sering saya nemu itu. Kalau saya nggak tanya ya meneng ae. Duitku tiba ide kita, oh iya tak simpan. Kalau saya nggak tegur hilang. Itu rezeki ya Bu ya. Nyeblai kok nemu duit 100 ya ditepaki iki mesti biasa kelekaran tiba ngoten nih. Ya dipek lah dibalekno ya. Ada untungnya nyeblai ya kasur-kasur anak-anak kita sebelum tidur, matikan lampu sudah aman ya, anak-anak bangun sehat karena selnya tadi apa? Regenerasi dengan maksimal. Nah, itu diantaranya kenapa kita diperintahkan Nabi, bahkan Nabi melarang jangan kau biarkan api menyala di rumah-rumah kalian ketika kalian sedang tidur ya, hidupkan saja yang penting mungkin di ruang dapur mungkin atau ruang tamu yang dikasih lampu sedikit, tapi kamar-kamar usahakan gelap semua. Nah, insyaallah ini kita dapat pahala karena mengamalkan perintah Nabi ya, dan kita juga akan dapatkan keamanan dari segala ya, tubuh bisa maksimal istirahatnya, sehat insyaallah gitu ya. Nah, mulai nanti yang wah nggak biasa tidur gelap latihan ya. Kalau anak-anak saya alhamdulillah sejak kecil saya biasakan, sama istri sudah saya biasakan kalau ada cahaya malah nggak bisa tidur. Ya, mesti suruh matikan ya, karena udah saya biasakan sejak kecil ya. Setelah mengetahui hadis ini ya, maka Bapak Ibu mungkin baru sekarang tahu, mulai nanti diamalkan, nggak usah nunggu besok, mulai nanti diamalkan, biasakan tidur dalam kondisi gelap setelah dibersihkan kamar tidurnya sehingga tidak membahayakan ya. Begitu Bapak Ibu. Hadis ke-32. An Buraidah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha rawahu Muslimun. Nabi katakan dulu kami melarang kalian untuk ziarah kubur. Ya, dulu kami pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Fazuruha, sekarang ziarahlah. Sekarang tidak dilarang lagi. Ya, sekarang tidak dilarang lagi. Adapun hadis yang menyatakan la'anallah an zairatul kubur, Allah melaknat kepada para ibu-ibu yang suka ziarah kubur, itu riwayatnya ada kelemahan. Disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin ya, di syarah Syekh Salim bin Hilal Al-Hilali, itu disebutkan bahwa hadis yang menyatakan la'anallah an zairatul kubur, Allah melaknat ibu-ibu yang ziarah kubur, itu riwayatnya ada kelemahan. Ya, karena riwayatnya lemah, maka kita tidak bisa jadikan sandaran hukum sehingga boleh seorang ibu ziarah, tapi
tidak boleh sering-sering. Bagi ibu tidak boleh sering-sering. Sebab ada hadis yang sahih yang lainnya, lafadznya la'anallah an zuwaratil kubur. Allah melaknat bagi para ibu-ibu zuwarat. Kalau zuwarat beda dengan ziarah. Kalau zuwarat itu maknanya sering-sering, hobinya ke kuburan. Ini yang dilaknat, ini yang sahih. Maka tidak boleh sering-sering ibu-ibu ya zuwarat. Allah melaknat para ibu-ibu yang hobinya ziarah. Dikit-dikit ke kuburan, dikit-dikit ke kuburan, ini dilarang, dilaknat bahkan. Karena perempuan itu lemah hatinya. Ini bisa niyakah lagi, nangis-nangis lagi, sedih-sedih lagi, mungkin ingat suaminya dahulu. Ya, lemah hatinya, maka kalau ibu-ibu dilarang untuk sering-sering. Tapi kalau terkadang boleh, sebab lafaz yang mengatakan Allah melaknat ibu-ibu yang ziarah itu lemah. Tapi yang sahih adalah zuwarat, ibu-ibu yang hobinya ziarah kubur. Maka tidak boleh untuk sering-sering bagi ibu untuk ziarah kubur ya. Adapun keutamaan ziarah kubur tujuannya hanya tudzakiru al-akhirah, atau mengingatkan kita dengan negeri akhirat. Itu pentingnya cuma itu aja. Ya. Bukan untuk tawasul ya, cari keberkahan kuburan, ngalap berkah di kuburan, gak ada sama sekali. Ya, di antara ziarah itu hanya untuk mengingatkan kalian dengan negeri akhirat, supaya ingat bahwa kita akan mati. Ya, kita akan meninggal dunia. Dengan kita ziarah kubur, kita akan bisa melihat orang-orang yang dulu mungkin kita kenal. Dulu orang ini orang kuat, dulu orang ini orang kaya, orang paling kaya se-Indonesia misalkan, dia pun mati. Ini orang paling kuat, mati. Ahli olahraga juga mati, penguasa mati, semuanya mati. Maka dengan kita ziarah kubur akan mengingatkan kita dengan negeri akhir. Itu tujuan Nabi SAW memerintahkan kita untuk ziarah kubur, ya, untuk melembutkan hati. Sebab apa, ibu bapak yang saya muliakan? Kalau kita sering mengingat kematian itu, kita akan mendapatkan satu di antara manfaatnya, akan menjadikan kita segera bertobat dan tidak akan pernah mau menunda-nunda tobat. Orang yang banyak ingat kematiannya, dia nggak akan nunda-nunda tobat karena dia khawatir jangan sampai nanti dia mati sebelum bertobat. Ketika dia banyak ingat kematian. Namun ketika seorang jarang ingat kematiannya, apalagi diberi Allah sehat terus, lupa bahwa dia akan mati, maka orang ini biasanya nunda-nunda tobat. Oh, saya masih sehat ini. Ya, saya masih lama matinya ini. Akhirnya bergampangan ya. Bergampangan merasa matinya masih lama gitu. Padahal siapa yang tahu? Kalau mati itu tidak ada yang tahu kecuali Allah, dan selalu bersifat baghtatan, selalu dadaan orang mati itu. Ya, maka dengan banyak ingat kematian dia tidak akan nunda-nunda tobat. Yang kedua, di antara orang yang banyak ingat kematian, tidak akan nunda-nunda amal. Ketika ada kesempatan dia untuk beramal, dia segera beramal, dia nggak mau nunda. Khawatir nanti sebelum beramal dia mati. Sebab dia banyak ingat kematian. Dan itu banyak terjadi nanti. Bahkan Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran, orang-orang yang Allah sudah ingatkan dengan kebaikan, namun ditunda-tunda, akhirnya dia mati belum sempat berbuat kebaikan. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Infakkanlah, kata Allah, rezeki sebagian rezeki yang telah kuberikan kepada kalian sebelum kalian ditemui kematianmu. Namun tadi manusia karena merasa tidak pernah ingat kematiannya tadi, menunda-nunda, nanti lusa besok, ya begitu ya kematian menghampirinya, dia baru sadar. Setelah itu dia protes, ya Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqa wa akum minas shalihin. Ya Rabbku, kiranya engkau tunda ajalku barang sebentar saja, saya mau bersedekah, saya akan jadi hambamu yang soleh, katanya. Tapi sudah terlambat, karena begitu melihat malakul maut, pintu tobat sudah tertutup. Makanya Allah menjawab, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah sama sekali tidak akan pernah menunda jiwa atau ajal manusia ketika sudah waktunya tiba. Kenapa dulu menunda-nunda, disuruh infak, disuruh salat, disuruh ngaji, nanti lusa, begitu sudah mau mati baru mau ibadah kepada Allah Ta'ala. Karena orang yang banyak ingat kematian, dia tidak akan banyak menunda kesempatan untuk beramal. Begitu ada kesempatan, dia segera beramal, sebab dia takut kalau kedahuluan kematiannya. Yang ketiga, dengan mengingat kematian akan menjadikan tasriyah, hiburan dari musibah-musibah yang menimpa dirinya. Orang yang banyak ingat kematian, kalaupun ada musibah, ya, dia akan menjadi hiburan ketika dia ingat kematian dia. Seberat pun apapun ujian yang menimpa dirinya, dengan kematiannya akan berakhir ujian tersebut. Dan kalau dia sabar dengan ujian itu, Allah akan janjikan pahala yang besar di sisinya.
Maka dengan banyak ingat kematian akan menjadi hiburan orang-orang yang hidupnya mungkin banyak mendapatkan satu ujian dari Allah, kesempitan rezeki, badan yang sakit-sakitan, kesulitan hidup, dan berbagai macam ujian-ujian yang dia alami. Dengan dia ingat kematiannya, itu akan menjadi tasliyah, hiburan baginya. Toh nanti saya sudah mati, saya akan selesai ujian di dunia ini, dan kalau saya sabar, saya akan diberikan pahala yang besar dari ujian-ujian yang menimpa saya. Ya la tazulu bala'u bil mu'mini wal mu'mina fi alihi wa malihi wa irdihi hatta yamshi fil ardi wa ma alaihi min khatiyah. Terus menerus ujian balak menimpa orang beriman, laki dan perempuan. Allah uji dengan hartanya, Allah uji dengan keluarganya, Allah uji dengan kehormatannya, hingga dia berjalan di muka bumi tidak menyandang satu dosa pun. Setiap ujian yang datang kepada mereka dia terima dengan kesabaran, sehingga dia meninggal dunia dalam kondisi bersih dari dosa-dosanya. Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala adha wala ghammin hatta syaukatu yusakuha illa kafarallahu biha min khataya. Tidaklah menimpa diri seorang muslim dari kecapeannya, dari kesakitannya, dari gangguannya sampai terkena duri, melainkan itu semua menjadi penggugur dan penghancur dosa dan kesalahannya. Maka dengan dia ingat kematian akan menjadi hiburan dari dunia yang dia enggak dapatkan, atau musibah-musibah ujian yang menimpa diri seorang muslim dan muslimah dengan diingat kematian akan menjadi hiburan baginya. Itu diantaranya hikmah kenapa kita diperintahkan Nabi, aksir dzikra hadhimil ladzat, perbanyaklah kalian mengingat penghancur kenikmatan dunia, yaitu al-maut. Nah, sekarang jadi masalah bagaimana cara agar kita selalu bisa dzikrul maut. Pertama adalah sering takziah. Kalau ada takziah, dia datangi, ikut dia antar jenazahnya, ikut sholatkan, supaya dia lihat sekarang dia nyolatkan saudaranya, suatu saat kita pasti yang disolatkan. Saat ini kita masukkan keranda jenazah ke liang lahat, suatu saat kita yang akan dimasukkan. Kali ini kita mengangkat jenazah saudara kita, suatu saat kita yang akan diangkat, itu pasti. Ya, makanya Utsman bin Affan kalau beliau takziah, beliau menangis sampai jenggotnya basah dengan air mata. Ketika ditanya, wahai Utsman, ketika diterangkan tentang surga dan neraka kau tidak menangis, tapi ketika kau takziah mengantar saudaramu ke kuburan kau menangis. Apa gerangan yang membuat kau menangis, wahai Utsman? Utsman berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, innal qabra awalu manzil min manazilil akhirah, faman yanja famada ba'dahu aisar. Kata beliau, karena aku telah mendengar Rasulullah bersabda bahwa sesungguhnya kuburan itu adalah awal kali pintu gerbang dari pintu-pintu gerbang akhirat dibuka. Artinya pintu akhirat itu gerbangnya alam kubur, gerbangnya. Siapa yang di gerbang pertama ini dia lolos, dia mendapatkan kemudahan, fama ba'dahu aisar, maka selanjutnya akan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Nanti di alam hisab, alam hitungan, ya, kemudian mizan, ya, dan lain-lainnya akan lebih mudah lagi. Kalau di gerbang pertama dia lolos dulu, dia mudah dulu. Tapi siapa yang di gerbang pertama dia nggak lolos, kata Utsman, kata Nabi SAW, fama ba'dahu asyad, maka selanjutnya akan lebih dahsyat lagi kengerian-kengerian yang dia akan hadapi di hari mahsyar nanti. Orang yang dikuburnya udah nggak aman. Maka beliau setiap takziah menangis, ya, karena lembutnya hati beliau. Beda dengan orang-orang sekarang, ya Pak, ya, ngantar ke kuburan malah cengenges ya. Masukkan jenazah ke kuburan tidak lihat malah udut nyemot rokok. Gimana bisa dikir maut ini ya? Waduh, pulang dari kubur ya biasa aja cengenges, nggak ngefek sama sekali karena asarnya nggak ada. Coba kita sekadar renungkan. Makanya disunahkan dikasih tausiah itu. Disunahkan kalau waktu ngubur selesai ya, kemudian duduk. Kalau seorang ustadz, kalau sudah ada ustadznya, duduk, semua duduk, kemudian kasih tausiah. Nabi begitu ya, ketika selesai pengkuburan, Nabi duduk, para sahabat duduk, kemudian Nabi berkata, istaghfiru li akhikum wa tasbita fa innahu lan yus'al. Mintakanlah ampunan untuk saudaramu ini dan kekuatan lisan, karena sekarang dia akan ditanya. Ya, disuruh doakan agar saudara kita yang dikubur tadi diberi Allah kekuatan lisan dan ampunan dari Allah supaya dia bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Yang hadir disuruh mendoakan. Istaghfiru li akhikum wa tasbita fa innahu an. Kemudian boleh dikasih tausiah sebentar ya, untuk mengingatkan. Karena kalau ketika itu waktunya tepat untuk kita tuh mengingatkan tentang
akhirat ketika kita sedang takziah. Ya boleh, tapi di sini masih belum biasa ya. Kalau di tempat saya kadang saya kasih, kalau tetangga saya kadang di kuburan, setelah dikubur kita kasih sedikit tausiah. Tapi di sini sudah biasa belum Pak? Ya, belum biasa. Nah, biasakan, ini sunnah yang sudah banyak ditinggalkan ya. Harus ada yang melapori dalam kebaikan ya. Kumpul jangan pulang dulu, dikasih tadi suruh mintakan ampunan dosa dan dikasih nasihat-nasihat. Karena waktu itu tepat banget untuk nasihati orang ya. Orang pada bisa mudah mengingat dan merenung tentang kematian. Kita lihat saudaraku ya, ketika sudah mati ya seperti inilah, dan kita pasti akan mengalami semua, cepat atau lambat, suka atau enggak suka, ridho atau enggak ridho, kita pasti akan mengalami dan kita akan mati seperti ini saudaraku. Dan kita tahu apa yang dibawa dari kematian, enggak ada harta pun sepeser punya dibawa, dia hanya membawa amal baiknya dan amal buruknya, ya kan? Nah, kita ingatkan kepada orang-orang yang hadir di situ akan lebih mudah menancap di hati-hati mereka kesempatan di posisi kondisi seperti itu. Maka manfaatkan untuk memberi tausiah-tausiah ketika sedang takziah. Itu yang masih jarang dilakukan oleh orang-orang umum. Ya, kita mengawali ya kebaikan ini. Hadis selanjutnya. Tadi saya ulang ya. Caranya untuk banyak ingat kematian, banyak takziah. Yang kedua, seringlah ziarah atau menjenguk orang yang sakit, khususnya sakit-sakit kronis. Ya, kalau ada sakit kronis saudara kita, ya kesempatkanlah untuk menjenguk supaya kita bisa melihat bagaimana orang yang sedang sakit ya, mungkin akan dekat ajalnya, itu akan bisa mengingatkan kita dengan kematian ya. Kita kalau melihat orang yang sakit kronis itu ya, diselang-selang semua, hidung diselang, semua diselang, nggak bisa apa-apa lagi, kita melihat ya Allah. Ya, nanti suatu saat akan mengalami, saya juga seperti itu ya, akan hati menjadi lembut ya. Hati akan menjadi lembut dengan kita mengingat dan menjenguk orang sakit, dan akan mengingatkan kita dengan nikmat kesehatan ya. Kalau kita tidak pernah sakit misalkan, tidak pernah jenguk orang sakit, kita sehat terus, kita lupa bahwa itu adalah nikmat. Karena apa? Sehat terus ya. Tapi begitu kita melihat orang yang sakit, akan diingatkan dengan kenikmatan, alhamdulillah saya masih sehat, saudara kita sudah nggak bisa apa-apa ya. Akan kita ingatkan kenikmatannya, sebab sesuatu itu kadang baru kita ketahui kalau lawannya tiba. Kalau lawannya belum datang, itu sesuatu itu tidak kita ketahui kadang-kadang ya. Sehingga kata para ulama, yu'rafu syai'un bidhiddihi, diketahui sesuatu itu dengan lawannya. Seperti tadi sehat, kita sehat bertahun-tahun ya, bukan berbulan-bulan, bertahun-tahun kita tuh sehat ya kan, tapi kita tidak merasa kan. Baru sadar kapan? Ketika kita jatuh sakit, begitu kita ambruk des tepar, sudah baru sadar bagaimana nikmatnya sehat dulu ya kan. Kalau udah nggak bisa apa-apa ya. Saya itu punya tetangga ya, Pak Jono, mungkin kenal Pak Jono yang rumahnya depannya Budi Bawartina itu. Dia kena stroke lah, tapi dia tuh rajin sholat jamaah, tapi bawaannya ingin mati terus itu. Kalau ketemu saya, mati aja Pak Ustadz. Kenapa pengen mati? Karena merasa hidup nggak bermanfaat katanya. Dia sudah nggak bisa kerja, nggak bisa apa-apa, hanya gantungkan istri, pingin mati saja. Karena dia merasa walaupun dia masih bisa ke masjid, tapi kan jalannya sudah nggak sempurna. Inginnya mati saja karena merasa hidupnya nggak bermanfaat. Itulah orang ketika sakit. Coba kita lihat sekarang, sholat jamaah bisa, cari nafkah bisa ya, bisa kemana-mana bisa. Coba kalau jangan bruk gitu, nggak bisa apa-apa. Ya, itulah orang sakit. Dan itu pasti bisa menimpa kita juga ya. Karena itu mumpung sehat, manfaatkan yang untuk ketaatan kepada Allah, rajin ibadah, rajin sholat, rajin ngaji, rajin baca Al-Quran ya. Yang diberi harta, mumpung ada harta, sebagian saja infakkan, enggak semuanya kok. Allah itu enggak minta semuanya, bahkan separuhnya juga enggak, sepertiga sudah banyak, sebagian saja. Wa mimma razaqnahum yunfikun, sebagian rezeki yang kuberikan infakkanlah ya. Harta itu nikmat ya, maka ketika diberi nikmat syukuri dengan dikeluarkan sebagian untuk infak, fuqara, masakin, dakwah, masjid, ilmu, keluarkan. Enggak akan sia-sia, enggak akan rugi, sebab harta yang kita infakkan itu hakikatnya harta yang sudah kita miliki, yang hakiki,
Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan balasan di dunia dan balasan di akhirat. Ma anfaqtum min syai'in wa huwa yukhlifuhu. Apapun yang kau infakkan, maka dia akan ganti. Di dunia akan diganti dari jalan yang kita enggak tahu bagaimana Allah akan mengembalikan harta yang kita infakkan, dan di akhirat dijanjikan pahala yang sempurna. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan kalian akan disempurnakan pahala kalian nanti pada hari kiamat. Itu ya, dan yang lain-lainnya. Ya, dengan kita datang lawannya baru sadar di atas kenikmatan. Nah, yang kedua, agar banyak ingat kematian, banyaklah sering-sering menjenguk orang yang sakit, ya, khususnya yang sakit-sakit kronis ya. Nah, itu akan lebih menancap di hati ketika kita melihat saudara kita, apalagi menjelang kematiannya, sakaratul maut, kita itu jenguk, waduh. Ya, mereka sudah mulai dicabut pelan-pelan oksigennya, rezeki oksigennya sudah dicabut, jadi ambekannya itu sudah mulai dicabut rezekinya pelan-pelan. Oksigen kan rezeki Pak ya, dicabut oleh Allah pelan-pelan tuh, jadi ambekannya mulai kita lihat itu ya, kita akan mengalami juga nanti, akan mengalami, karena rezeki oksigen itu akan dicabut nanti menjelang kematian. Ya, kalau udah habis jatahnya, oksigennya akan dicabut. Walaupun jenengan dikasih oksigen segede apapun ya, kalau udah dicabut oleh Allah nggak bisa. Nah, kita ini masih diberi nafas ya oleh Allah, masih dikasih rezeki hidup. Nanti kalau udah mati pasti akan dicabut oksigennya pelan-pelan. Ya, tadi ambekannya kita bisa melihat sendiri. Ya, begitulah Bapak Ibu. Dengan seperti itu kita akan banyak mengingat kematian supaya hati nggak keras. Kalau nggak pernah ingat kematian, hatinya akan kalsi. Datang kepada Aisyah, seorang perempuan, mengadukan, wahai istri Rasulullah SAW, hatiku kok keras, nggak bisa lembut. Kata Aisyah, kata beliau, kau banyak ngingat kematianmu. Aksiri dzikri halimil ladat. Perbanyaklah kau mengingat kematianmu agar hatimu tidak kaku dan keras ya, dengan kita mengingat kematian. Ya. Hadis selanjutnya, An Malik ibn Huwairis radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli, rawahu Bukhari. Ini perintah ya, sallu, salatlah kalian kama sebagaimana kalian melihatku aku salat. Berarti kita diperintahkan harus ittiba salat kita, nggak boleh salat kita keluar dari ittiba. Nah, yang jadi soal, bagaimana kita bisa melihat Nabi salat sementara kita hidup di masa kita nggak pernah melihat Nabi. Iya, memang kita nggak melihat Nabi, tapi riwayat-riwayat sampai kepada kita. Bapak Ibu dan kita semua, mungkin sampai hari ini kita belum pernah mengontrol salat kita ya. Kita pernah nggak evaluasi sholat selama 50 tahun, yang usia 50 tahun, 60 tahun ini sudah benar belum? Sudah kita cocokkan dengan sunnah sholatnya Nabi belum? Mungkin belum semua menyocokkan ya. Kalau ingin cocokkan, beli sifat sholat Nabi. Saya nggak promosi ini. Kata Syekh Albani, dari awal sampai akhir Bapak Ibu akan tahu bagaimana sholatnya Nabi. Baca kitab itu seolah-olah Bapak Ibu lihat Nabi sholat. Diterangkan bagaimana duduk yang benar, zikir yang benar, wirid yang benar, bacaan yang benar, rukuk yang benar, sujud yang benar, dari awal sampai akhir. Dari takbiratul ihram sampai salam. Kadang-kadang ada orang takbir ihram salah. Takbiratul ihram itu hukumnya apa? Takbiratul ihram hukumnya rukun, Pak. Tapi ada banyak kaum muslimin yang takbirnya itu salah. Ada yang ekstrim, gulu gini. Allah itu dibentuk huruf Allah. Allahu Akbar gitu ya. Ekstrim ya. Ada yang terlalu sepaneng. Allahu Akbar gitu ya. Kalau kurang sepaneng diulang lagi. Aduh. Allah gitu ya. Sepaneng. Terlalu napa niku? Terlalu sepaneng. Terlalu konsen ya. Apa Nabi ngajari begitu? Ya. Takbir itu gampang ya. Nabi ajarkan tangan digerakkan bersama dengan suara yang bareng ya. Kemudian ada dua cara. Bisa sejajar dengan telinga, ya, sejajar dengan telinga. Allahu Akbar ya. Bisa sejajar dengan bahu. Allah sebelah bahu nih. Jadi kalau ada orang takbir begini jangan disalahkan. Allahu Akbar. Ya, sejajar dengan bahu ya. Ada dengan telinga. Allah ya. Yang salah itu yang terlalu pendek ya.
Mana? Allah Akbar. Allah Akbar. Sampai ada lah. Itu bahil itu, Pak. Bahil itu. Allah Akbar. Kita ada pernah lihat tenang. Allah Akbar gitu ya. Nah, ada yang menyepelekan, ada yang tadi. Allahu Akbar. Aduh, balani mulai. Allah balani. Begitu imam rukuk, Allahu Akbar langsung bisa. Ketinggalan satu rakaat ya. Di susah-susah. Ekstrim, gulu. Yang ada yang ekstrim kanan, ekstrim kiri. Yang ekstrim kiri tadi. Soalnya nggak mau Allahu Akbar. Allah mengambil gitu ya. Ya sebahu, yang angkat sebahu atau sejajar dengan telinga ya begitu. Tidak usah harus biasa saja, nalar wajar saja. Gak usah harus ya, gitu ya. Biasa saja Allah. Relax saja ya. Relax ya, tidak usah terlalu dibikin sepaneng ya. Itu caranya gampang. Tapi banyak kaum muslimin yang takbiratul ihramnya salah. Sujud itu hukumnya rukun. Banyak Pak Ibu saya lihat itu tentunya orang-orang umum kalau sholat itu sujudnya aduh ya Allah memprihatinkan. Ada yang sujud itu jengking irungnya mboten natap karpet, irungnya diangkat jengtit tahu jengtit. Nah niku sujudnya nggak sah. Kalau sujudnya nggak sah, sholatnya nggak sah Pak. Kalau nggak sah nggak dapat pahala, nggak diterima. Rasulullah mengatakan inna rajul la yusallina sitina sana lam yaqbalullah salata. Ada seorang laki-laki selama 60 tahun dia salat satu pun enggak ada diterima loh, Pak. Kata Nabi ini. Nabi menyebutkan la'allahu bisa jadi selama 60 tahun enggak diterima, ketika rukuk lumayan bagus, tapi giliran sujud enggak benar atau sebaliknya. Padahal rukuk itu rukun salat. Satu rukun saja ditinggalkan, bisa jadi salatnya bermasalah. Nah bapak tua ini selama 60 tahun sujudnya nggak benar-benar, hidung harus kena karpet Pak ya. Rasulullah mengatakan harus 7 badan harus nempel ke bumi. Pertama jabhah, jabhah itu kening, tapi Nabi megangnya hidung, bukan Nabi plesetan. Jabhah maksudnya kening sama hidung dihitung satu, harus nempel ya. Jabhah belum megang ini. Kemudian 2/3-nya adalah telapak kiri telapak kanan ya. 4/5-nya adalah ya lutut kiri, lutut kanan. 6/7-nya adalah ruas kaki kiri, ruas kaki kanan. Itu semua harus nempel. Ada yang jengking atau ada yang kakinya diangkat. Jadi kakinya enggak menapak ke bumi, ya. Atau jentit tadi hidungnya enggak kena ke bumi. Nah, ini banyak kasus orang Islam sholat seperti itu. Kita lihat sangat memprihatinkan, menunjukkan bapak ini tidak pernah perhatian dengan sholat. Sehingga dia sholat dianggap sing penting sholat adalah urusan diterima orang tamu sing ngerti Allah, kowe ngerti mau apa? Urusan ditompolan ya Allah, apa kamu bisa memastikan terima? Ya memang kita nggak tahu, tapi kan Nabi sudah kasih rambu-rambu. Ya, Allah sudah kasih rambu-rambu melalui nabinya kan? Misalkan saya kasih contoh begini. Perusahaan ini butuh karyawan-karyawati. Membuka ya, mencari karyawan-karyawati. Syarat, tulis syarat misalkan usia maksimal 30 tahun. Minimal 20 tahun misalnya ya. Ijazah paling sedikitnya S3 apa D3 misalkan ya. Paling sedikitnya D3 ya. Berdomisili di Solo dan sekitarnya, punya motor sendiri, bisa nyetir motor, punya SIM. Ya, syarat-syaratnya seperti itu. Ada orang saya mau ngelamar itu. Loh, mau ngelamar Pak? Bapak usia berapa? 65. Pak, itu lihat syaratnya enggak masuk loh Pak. Oh, saya ngerti di tombol orane sing bose Mas. Sing penting bose kuwi ora ngerti tombol ora, sing penting bose sing nompo ora masalah kowe ngandel-ngandelnya ora ketompo. Bapak lulusan apa? SD. Wah, itu SD 3 loh Pak, bukan SD. SD terus D3 bukan SD Pak. Ora gagas gitu orangnya kartanya nanti yang terima bos awal terima atau enggak terima itu urusannya sana, kamu tuh taunya apa? Orang ini daftar enggak akan diterima, udah dikasih syarat-syaratnya kan? Sudah keluar dari syarat. Sama orang yang diterima sholatnya itu begini sama Nabi. Ya, tetapi dia tidak menempuh jalan-jalan sebab sahnya sholat. Ya, dia enggak diterima sholatnya. Ya, nah ini harus dipelajari. Ini dalilnya. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Makanya Nabi pernah sholat di atas mimbar Pak Ibu, untuk melihat agar para sahabat melihat bagaimana sholatnya Nabi. Beliau sholat di tempat yang tinggi gitu loh, untuk memberikan contoh kepada para sahabatnya bagaimana sholat dari awal sampai akhir dengan benar. Nah gitu ya, mungkin nanti sebenarnya tidak perlu baca juga bisa minta ustadz siapa yang ngajar fikih
suruh ngajari sholat, praktek saja, langsung praktek dari awal sampai akhir, insya Allah malah mudah. Mungkin kalau malah baca Bukhari sendiri malah bingung ya, langsung aja dipraktekkan bagaimana sholat dari awal sampai akhir ya, di depan para jamaahnya, mulai takbiratul ihram sampai salam ya. Kadang salam aja ada salah Pak, bahkan imam rawatib salamnya nggak benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keliru ini ya. Salam itu ada 3 ya, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan sama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juga sama. Salam saja sampai ada yang tidak ngerti ya, padahal itu adalah hal-hal berkaitan dengan rukunnya sholat. Maka ini saya sebagai koreksi bagi kita semua, marilah kita perbaiki sholat. Kenapa? Karena sholat ini nanti Bapak Ibu yang pertama kali kita dihisab di yaumul qiyamah. Innal awal yukhasabu yaumul qiyamah min amali as-salah, faman salaha faqad afqah wa anjah, wa man fasadat faqad khaba wa khasir. Awal kali dihitungnya amal hamba nanti pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila bagus sholatnya, maka beruntunglah dan jayalah dia. Apabila buruk sholatnya, maka celakalah dan merugilah dia. Nah ini pertama kali nanti kisah apa? Sholatnya dulu. Maka itu Bapak Ibu, marilah kita perbaiki sholat kita. Ibu-ibu juga perbaiki sholatnya. Tanya ini, kalau masih bingung tanya, Bu, saya sujud ya Bu, tolong jenengan koreksi sudah benar enggak sujud saya. Kalau yang teman-teman laki-laki, Pak saya mau sujud, tolong lihat sujud saya sudah benar atau belum, posisi tangan saya sudah benar atau belum, kening saya, kaki saya. Itu lebih mudah, tanya langsung, oh salah, dibenarkan, langsung tahu terus ya. Jangan malu untuk bertanya. Malu bertanya sesat di jalan. Kalau kita malu bertanya, kita akan sesat ya. Malu itu bagus, tapi tidak dalam kondisi ilmu ya. Malu dalam masalah ilmu bukan pada tempatnya ya. Makanya kata Jabir ya, kata Mujaid bin Jabr, beliau mengatakan bahwasanya ada 2 orang yang diharamkan ilmu. Satu adalah mustakbir, orang yang sombong. Orang sombong mau ngaji merasa sombong ya. Saya suruh ngaji di masjid, gengsi saya ya. Saya tuh agak level kalau ngaji di masjid, padahal dia masih jahil tapi sombong ya, gengsi mau ngaji. Yang kedua, orang yang mustahyin, orang yang pemalu. Pak ayo ngaji Pak, malu saya malu, masih baru awal-awal. Gimana? Orang mau malu, kalau malu itu sampai kapan dia dapat ilmu? Malu dalam belajar itu bukan pada tempatnya. Kalau malu maksiat itu bagus, tapi kalau malu belajar agama, malu bertanya dalam agama, itu bukan hal yang baik. Tanya apa yang kita tidak tahu. Dengan kita bertanya, kita jadi punya ilmu Bapak ya. Makanya Abdullah bin Abbas itu lautan ilmu ya, al-bahr fil ilmi gelarnya ya, lautan ilmu. Beliau ditanya, "Hai Abdullah, apa yang menyebabkan kau menjadi orang yang begitu luas ilmumu?" Apa kata beliau? Ya, hati yang faham ya, dan lisan saul, lisan yang banyak bertanya. Lisan saul, lisan yang banyak bertanya. Kalau dia nggak paham tanya, nggak paham tanya. Akhirnya diberitahu jadi punya ilmu. Bagaimana rukuk saya? Tolong dilihat ya, posisi saya benar. Oh sudah bagus, cuma agak kurang lurus sedikit punggungnya. Sebab kalau rukuk itu punggungnya lurus ya. Diibaratkan Nabi apabila dikasih air di atasnya nggak tumpah. Itu menunjukkan gambaran kalau rukuk punggungnya sing lurus nih. Ampun, niko, nah kayak gunung niko, diluruske. Makanya tangannya agak direnggangkan gini kalau rukuk sujud ya. Agak rukuk agak diginikan biar bisa lurus. Tangannya mencengkram ke lututnya. Nah itu disebutkan juga dalam riwayat. Semua kita perbaiki. Tanya saja nanti, suruh jangan praktekkan, suruh ngoreksi teman kita, coba kontrol jangan saya berdirinya udah benar belum ya, rukuknya kalau udah bagus alhamdulillah, tinggal lanjutkan ya. Jangan malu bertanya ya, sebab malu bertanya sesat di jalan kata orang Indonesia. Nah habis ya waktunya. Ada pertanyaan Bapak Ibu sampai sini dulu, 3 ya. Kalau enggak kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat ya. Hadis-hadis yang kita baca pada malam ini menjadi maklumat ilmiah bagi kita semua. Kita beramal dengan ilmu. Nah, beramal dengan ilmu itu lebih bernilai daripada ibadah banyak tapi tidak pada ilmu ya. Makanya Nabi katakan orang berilmu itu seperti bulan ya. Ahli ibadah seperti bintang. Ahli ibadah seperti bintang. Banyak sekali bintang itu di langit, tapi bintang itu hanya memberi cahaya pada dirinya sendiri ya kan ya. Tapi ahli ilmu itu cuma satu, bulan. Tapi ketika purnama bulan itu menyinari jagat raya, memberikan cahaya bagi orang lain. Itulah ilmu gambarannya. Berkaya, maka dengan ilmu kita akan semakin dicintai oleh Allah
karena amal-amal yang dibangun di atas ilmu lebih dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon dicatat ya sampai ke hadis 33, insyaallah besok 34. Ada teman-teman yang mohon dicatat supaya saya enggak lupa ya. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya aturkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.